Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semuanya apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Perkenalkan, saya Setia Pamungkas dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang kegiatan BIMTEK yang saya ikuti. Lebih tepatnya yaitu BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Seperti apa kegiatan yang saya ikuti? Yuk langsung saja kita simak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar di laman gurubelajar.kemdikbud.go.id, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan sedikit informasi berkaitan dengan AKM. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui, barangkali nanti bisa mengoreksi jika saya ada kesalahan. Namun bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mendapatkan informasi, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjut saja untuk kegiatan AKM, latar belakangnya. Kita akan coba lihat untuk latar belakang kegiatan AKM. Jadi latar belakang kegiatan AKM itu didasari dari hasil PISA. PISA ini kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih ya program penilaian belajar internasional. Nanti yang pintar bahasa Inggris silakan dicari, saya khawatir salah dalam mengucapkan bahasa Inggrisnya. Program for International Student Assessment, kurang lebih seperti itu. Jadi hasilnya itu pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Ini jadi 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah. Kalau di atas bagus ya, tapi kalau di bawah minimum ini berarti sangat rendah. Kemudian tidak beda jauh, matematika dan sains ternyata juga 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian matematikanya 60% di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Jadi tadi untuk matematikanya 71% di bawah, untuk sainsnya 60% di bawah minimum. Ini untuk hasil PISA tahun 2018. Skor PISA-nya ini stagnan, artinya tetap dalam 10-15 tahun terakhir. Inilah yang menjadi latar belakang kegiatan asesmen kompetensi minimum. Kemudian tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional. Jadi AKM merupakan bagian dari asesmen nasional atau penilaian nasional. Jadi tujuan dan manfaatnya ini ya berkaitan dengan kecakapan hidup abad 21. Jadi ada 3 kecakapan hidup yang diharapkan, yaitu yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian yang kedua kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini tentunya kalau dihubungkan maka akan sangat erat kaitannya untuk membentuk profil belajar Pancasila yang diharapkan. Jadi profil belajar Pancasila ini yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Itu yang diharapkan profil belajarnya. Lanjut, kita lihat ini tujuan dan manfaatnya. Tadi sudah sedikit kita lihat gambarannya. Untuk memantau, jadi hasilnya menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, yang B, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kemudian tujuan asesmen nasional, kalau tadi adalah hasilnya, menghasilkan informasinya, maka sekarang tujuannya itu untuk menunjukkan apa yang harusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian juga memberi gambaran, asesmen nasional memberikan gambaran tentang
karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Itu mengenai tujuan dan manfaat. Sekarang kita lihat untuk manfaat asesmen nasional dalam bentuk diagram grafisnya. Jadi kalau kita lihat, maka akan menghasilkan satu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, dan nantinya ini bisa menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menjadi dasar untuk penyusunan program. Ini manfaat asesmen nasional. Jenis kegiatan asesmen nasional. Jenisnya ini mencakup kompetensi siswa, diantaranya akan membentuk profil belajar yang nanti bisa diterapkan dalam atau sebagai kecakapan hidup abad 21. Jadi yang dibutuhkan. Ini yang saling terkait. Kemudian ini diagram grafisnya terukur melalui 3 hal, ya, ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, perbedaan antara ujian nasional dengan AKM. Jadi ujian AKM ini bukanlah atau tidak sama dengan ujian nasional. Perbedaannya setidaknya ada beberapa kriteria pembanding. Mulai dari tujuan, jenjang, level, subjeknya, model soalnya, sasaran penilaian, dan metode penilaiannya. Ini contoh untuk subjek siswanya. Kalau asesmen nasional, ini survei siswa dipilih secara acak. Sedangkan untuk ujian nasional, ini semua siswa mengikuti UN. Ini untuk subjek siswanya. Jadi nanti kalau yang membedakan utama ujian nasional ya semua siswa, tapi kalau AKM tidak. Kemudian untuk berikutnya model soalnya, model soal juga nanti akan berbeda, akan lebih banyak variasinya di asesmen nasional. Ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian kita lanjut untuk teknis pelaksanaannya. Teknis pelaksanaannya nanti di hari pertama ada tes literasi 75 menit dengan survei karakter 20 menit. Kemudian itu untuk di tingkat SD, sementara di tingkat SMP, SMA tes literasinya 90 menit, survei karakter 30 menit. Kemudian lanjut di hari keduanya, itu tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit untuk tingkat SD. Sementara tingkat SMP ke atas, tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajarnya 30 menit, mohon maaf. Kemudian petunjuk atau teknis untuk pesertanya. Pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Itu untuk kegiatan asesmen nasional. Kemudian berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Bentuk soal. Kita lihat untuk bentuk soal. Ada berupa pilihan ganda, sangat banyak untuk variasinya. Bisa berupa pilihan ganda kompleks, bisa berupa menjodohkan, isian singkat, ataupun uraian. Ini untuk bentuk soalnya. Hasil dari AKM nanti dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ini perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua adalah dasar. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga kategori cakap, sementara yang keempat kategori mahir. Ini untuk kategori hasil digolongkan menjadi 4 kategori. Tentu dengan penjelasan lebih rinci. Bapak Ibu nanti bisa mencari informasi lebih lanjut. Baik, sekarang kita lanjut ke guru belajar seri AKM yang terdapat pada laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Apa itu sebenarnya program guru belajar seri AKM? Jadi program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya, ataupun SDLB dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan program guru belajar seri AKM. Siapa saja yang berhak? Yang berhak semuanya, diantaranya mulai dari guru,
Guru itu bisa guru SD, SMP, SMA, SMK, kepala sekolah bisa mengikuti, ataupun pengawas. Semua itu juga bisa mengikuti, baik itu di tingkat SD maupun SDLB, dan seterusnya. Tuh, kemudian pola kegiatan dan tahapan kegiatan. Polanya lebih fleksibel, artinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kesibukan Bapak Ibu semua. Jadi kalau pagi sampai siang mungkin aktif mendampingi kegiatan daring putra-putri, maka nanti untuk mengikuti kegiatan ini bisa dilakukan di sore hari atau malam hari atau di waktu lain yang sekiranya Bapak Ibu tidak ada kesibukan. Kemudian lebih mudah, semuanya adalah full daring dan materinya disediakan langsung di situ. Kemudian lebih kolaboratif, itu pola kegiatannya. Tahapannya ada yang pertama adalah BIMTEK, ini wajib diikuti dengan beberapa angkatan. Kemudian yang kedua adalah pengimbasan, artinya menyampaikan hasil dari kegiatan BIMTEK. Saya ini termasuk salah satu sedang melaksanakan hasil pengimbasan. Kemudian untuk waktunya adalah mendaftar, memilih sendiri jadwalnya. Mulai dari tanggal 22 Desember 2020 tahun lalu, Desember, sampai dengan 23 Februari 2021. Untuk pengimbasannya, ini untuk semua angkatan jadwalnya sama, boleh dilaksanakan mulai 9 Januari sampai yang terakhir adalah 27 Februari 2021. Apa yang didapatkan? Setelah mengikuti kegiatan tersebut, yang didapatkan ada beberapa hal, diantaranya yang pertama, pengalaman belajar yang seru, karena belajar mandiri, bisa ngatur waktu, kemudian melihat sendiri materinya, dan seterusnya. Kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga, salah satu manfaatnya adalah pemahaman terhadap AKM. Ya, ada nambah sedikit, meskipun sebelumnya sudah dapat disosialisasi secara langsung mungkin, ataupun secara Zoom atau secara daring, maka ini juga ada tambahan sedikit. Kemudian akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Ini jika melaksanakan kegiatan pengimbasan. Caranya, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah masuk ke situs kegiatan, yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah masuk, pilih bagian kanan, nanti bagian kanan atas itu ada pilihan masuk atau login dalam bahasa Inggris mungkin, nanti bisa masuk ke situ. Ya, kemudian diklik, nanti diminta untuk memasukkan email yang berupa nomor UKG @gurubelajar.id, itu seperti itu. Kemudian kata sandi atau passwordnya juga silakan dimasukkan. Langkah berikutnya nanti ada pilihan, maka pilihlah seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian tentukan angkatan berapa, dan yang terakhir ikuti kegiatannya sampai tuntas 100%. Ini contoh yang saya ikuti gambarnya. Ini yang pertama adalah di laman Guru Belajar ini ya. Di lamannya adalah gurubelajar.kemdikbud.go.id, ini alamatnya. Nanti tinggal diklik, kemudian jika sudah, nanti di bagian sini ada pilihan untuk masuk. Nah, disinilah kita pilih masuk. Setelah itu nanti akan tampil. Nah, ini untuk pilihannya atau masukkan alamat emailnya. Alamat emailnya adalah berupa nomor UKG, ya, ini depan saya tutupi untuk milik saya. Ini nomor UKG @guruku.id. Kemudian masukkan pula kata sandinya, password. Setelah itu klik masuk di bagian sini. Oke, kalau sudah nanti akan diarahkan dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti pilihlah yang ada beberapa pilihan, ada beberapa seri. Ini masa pandemi, kemarin saya juga sudah mengikuti. Kemudian pendidikan keterampilan hidup, ini untuk tingkat di atas, bukan tingkat SD tapi di atas SD, mulai SMK. Tuh, kemudian ini ada tingkat asesmen kompetensi minimum. Nanti pilih yang bagian ini, asesmen kompetensi minimum. Nanti akan diarahkan yang sini, yang dipilih nanti akan diarahkan untuk seri AKM. Nah, ini kebetulan saya sudah mengikuti, saya berada di
seri AKM-nya adalah angkatan 1, yaitu yang dilaksanakan Senin 4 Januari 2021 sampai Jumat 8 Januari 2021. Dan alhamdulillah saya sudah tuntas, 100% sudah berhasil diselesaikan. Kemudian tinggal kegiatan pengimbasan AKM. Ini pengimbasan AKM, jadwalnya untuk semua angkatan sama, tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Nanti hasil pengimbasan juga diunggah melalui channel masing-masing dan nanti tautannya dimasukkan. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan Bintek Guru Belajar seri AKM. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua berkenan untuk mengunjungi channel saya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.